Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bisa berjumpa lagi bersama saya Ahariri, tentunya di channel Ahariri Mutiara, yang mana insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu tempat-tempat yang menjadi sarangnya jin ataupun benda-benda yang menjadi sarangnya jin. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman harus memperhatikan ketika di rumah ada benda-benda ataupun tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarangnya jin, itu harus segera dihilangkan ataupun ya dibersihkan lah kalau tempat-tempat ya. Karena takutnya ketika jin bersarang di tempat tersebut ataupun benda tersebut, itu ditakutkan bisa mempengaruhi kepada kesehatan kita, itu menjadi sakit-sakitan, ataupun mempengaruhi kepada kerizkian kita itu jadi seret, jadi susah karena tertutup aura-aura yang ada di rumah tersebut. Dan seringkali melihat sosok-sosok makhluk-makhluk halus ataupun makhluk-makhluk gaib. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, ketika di rumah teman-teman itu terdapat benda-benda tersebut ataupun tempat-tempat yang memungkinkan bisa menjadi sumber ataupun menjadi sarangnya jin, itu segera dibersihkan ataupun dihilangkan. Yang mana insya Allah benda ataupun tempat yang bisa menjadi berpotensi adanya jin, yaitu insya Allah ada 11 tempat ataupun 11 benda ya. Insya Allah akan saya tata dari 1 sampai 11. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya ke tahap pertama, alangkah baiknya teman-teman untuk like video saya ataupun beri komentar dalam video saya dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang belum mensubscribe channel saya, silahkan subscribe jika hati teman-teman itu memungkinkan untuk menyabret. Ataupun yang gak mau ketinggalan, silahkan dipencet loncengnya. Terima kasih. Dan yang pertama, tempat ataupun benda yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu pakaian ataupun kain-kain yang bergelantungan, yang mana hal tersebut itu jarang sekali diketahui oleh orang-orang lah. Kenapa? Mungkin itu ada pertanyaan, kenapa baju yang bergelantungan itu bisa menjadi sarangnya jin? Yaitu secara logika, kenapa baju itu bergelantungan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Itu kan baju biasanya baju kotor, yang mana jin tersebut itu suka kepada kepada benda yang kotor-kotor ataupun yang bau, yang kotor, yang tidak layak pakai lah. Beda lagi kalau walaupun yang kotor gitu ya, beda lagi kalau itu
apa ya, bajunya ataupun kainnya itu di dalam lemari ataupun dibungkus oleh ataupun dimasukkan ke dalam kantong ya. Beda lagi, itu beda cerita ya. Saya sarankan kepada teman-teman, jikalau di rumah sering banyak baju yang bergelantungan yang tidak terpakai ataupun yang belum dicuci, tolong jangan sampai lama-lama ataupun berminggu-minggu, berbulan-bulan ditaruh di tempat tersebut. Silahkan dirapihkan, dicuci ataupun disimpan agar tidak menjadi sarangnya daripada jin-jin yang fasik lah. Yang kedua, tempat ataupun benda yang bisa menjadi potensi menjadi sarangnya jin, yaitu jaring laba-laba. Ini jaring laba-laba ini sering sekali banyak ya ditemukan di dalam rumah-rumah kita, di atas langit-langit gitu. Itu ketika ada jaring atau laba-laba tersebut, itu saya sarankan kepada teman-teman yang ada di rumah itu harusnya itu dibersihkan, dihilangkan, disapu. Bahkan jikalau ada laba-laba yang besar bentuknya segini ataupun segini, yang bentuknya segini, itu saya sarankan kepada teman-teman itu laba-labanya jangan dimatikan, tapi harus langsung dibuang aja, diusir dari rumah ya. Karena itu takutnya itu berpotensi ada kiriman sihir ya. Dan yang ketiga, tempat ataupun benda yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu sampah yang dibiarkan. Sampah yang dibiarkan, yang terus menumpuk. Mungkin itu jadi pertanyaan juga buat teman-teman, kenapa sampah bisa menjadi sarangnya jin? Karena kan ketika sampah itu berminggu-minggu, berhari-hari, jangan berminggu, berhari-hari, kalau di situ ada ditakutkan di dalam sampah tersebut itu ada makanan-makanan favoritnya para jin. Pastikan itu penciumannya itu sangat tajam, jin tersebut ya. Bisa mencium hal-hal yang demikian lah, sehingga jin tersebut suka tinggal di tempat sampah yang berminggu-minggu. Makanya mungkin terkadang adalah orang yang orang yang pernah mengalami ketika ada tempat sampah di rumah, yaitu ada sekelebat itu ya, kata saya tadi, itu bisa berpotensi untuk menjadi sarangnya jin. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, jikalau ada sampah yang menumpuk banyak bahkan berhari-hari, saya sarankan kepada teman-teman cepat buang sampah tersebut, bersihkan tempat tersebut. Dan yang keempat, tempat yang mana insya Allah bisa berpotensi menjadi sarangnya jin, yaitu ini mungkin agak kontroversi ya, yaitu dapur. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga, kenapa dapur itu bisa jadi bisa jadi sarangnya jin? Yaitu ketika di dapur itu berantakan, banyak makanan-makanan bekas, banyak makanan-makanan yang bekas ditaruh di tempat cucian gitu. Makanya kalau ada habis makan itu ya, itu disimpannya itu jangan sampai berhari-hari ya. Kalau kita makan pagi, malamnya atau besoknya lagi, insya Allah itu tidak akan menjadi sarangnya jin ya. Dan yang kelima,
apa ya, tempat yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu kamar mandi. Saya anjurkan, mungkin, mohon maaf, mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kenapa kamar mandi itu bisa menjadi sarangnya jin, yaitu ketika di kamar mandi, apa ya, ada darah bekas haid yang disimpan, ditaruh di situ berhari-hari. Makanya ketika teman-teman ataupun para istri-istri teman-teman itu haid, ketika itunya ya Pak ya, bekas darahnya itu sehari itu langsung dibuang ke tempat sampah yang biasa ada di sekeliling teman-teman. Agar kenapa? Agar tidak menjadi sarangnya jin. Dan yang keenam, tempat ataupun benda yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu patung. Yang dimaksud patung di sini yaitu patung yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Itu bisa jadi kemungkinan patung tersebut itu bisa disinggahi oleh jin-jin pasek. Ya, mungkin teman-teman juga pada tahu apa ya, dalilnya ataupun hadis-hadisnya, silahkan cari aja oleh teman-teman ya. Dan yang ke-7, benda yang bisa berpotensi itu bisa menjadi sarangnya jin, yaitu boneka yang sama seperti tadi, yang boneka yang menyerupai makhluk bernyawa. Dan yang ke-8, benda yang bisa berpotensi menjadi sarangnya jin, yaitu poster makhluk yang menyerupai makhluk bernyawa. Dan yang ke-9, itu tempat yang berpotensi bisa menjadi sarangnya jin yang pasek ya, maksud di sini saya ya, yaitu pintu. Di belakang pintu. Kenapa jadi pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan 8 di belakang pintu, yaitu ketika pintunya terbuka berhari-hari. Makanya ketika habis maghrib, kalau di rumah kita itu cuman kita sendiri ataupun berdua, itu pintu itu ditutup rapat-rapat agar tidak bisa menjadi sarangnya jin. Dan yang ke-10, tempat yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu pintu jendela. Sama mungkin seperti tadi juga yang ke-9 ya, yaitu jendela yang terbuka di waktu maghrib. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, jikalau datang waktu maghrib, cepat tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Ditakutkan ada menjadi sarangnya jin, bisa untuk masuk ke rumah kita ya. Dan yang ke-11, tempat ataupun benda yang bisa menjadi sarangnya jin, yaitu silahkan tulis di kolom komentar. Semoga saya juga ingin mendapatkan ilmu daripada teman-teman semuanya. Satu kali lagi saya berpesan kepada teman-teman, jikalau
teman-teman, di rumah teman-teman ada salah satunya di rumah teman-teman benda ataupun tempat tersebut yang saya tadi jelaskan dari awal sampai akhir, itu segera dibereskan agar tidak menjadi sarangnya jin. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman agar lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.